Selamat sore pemirsa, selamat bergabung di Kilas Nusantara edisi khusus COVID-19. Jumat sore ini kami bagikan 3 informasi terkini seputar perkembangan penanganan terkait pencegahan penularan COVID-19 yang belakangan kembali mendominasi di berbagai daerah. Mulai dari pemisahan blok antar warga binaan yang sehat dan terkonfirmasi positif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pekanbaru Riau. Kemudian tes cepat yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Madiun ke seluruh siswa dan guru SD dan SMP kelas tertentu menjelang pelaksanaan kegiatan belajar tatap muka di sekolah pada pertengahan bulan November ini. Juga Wali Kota Malang sekaligus Ketua Satgas COVID-19 Kota Malang Sutiaji yang terus memperketat penerapan protokol kesehatan dengan memberikan sanksi bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Malang yang abai karena belakangan kasus positif di lingkungan ASN meningkat. Berikut informasinya. Kamis sore 5 November, jumlah warga binaan yang berada di lapas kelas 2A Pekanbaru yang terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 357 orang. Atau terjadi penambahan sebanyak 150 orang dari sebelumnya yang berjumlah 207 orang. Hasil tersebut diketahui setelah pihak lapas menggelar tes usap massal terhadap penghuni lapas. Guna mengantisipasi penyebaran penularan COVID-19 di lingkungan lapas, pihak lapas telah melakukan pemisahan blok antara yang terkonfirmasi positif dengan yang sehat, termasuk menyiapkan ruang serbaguna untuk dijadikan ruang isolasi. Blok yang disiapkan untuk isolasi berada di Blok G yang mampu menampung 300 warga binaan dan Blok F yang berkapasitas 80 orang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau juga akan terus berkoordinasi dengan Kepala Lapas dan Rutan di Riau untuk menyiapkan tempat isolasi bagi warga binaan yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan kapasitas dapat menampung hingga 500 orang. Itu data yang ada pada kami ketambahan 150-an. Ya, tetapi dari situ kami tetap akan menginventarisir apakah data ini yang kami terima hari ini ada nama yang sama dengan daftar nama yang pernah dikirim lebih dulu. Tapi kalau tidak ada berarti sangat dipastikan kami ketambahan 150-an. Yang kemarin itu ada 27, hari ini sekitar 150 ya Pak kalau ya, itu betul Pak. Karena penyerahan hasil swab itu kan bertahap dia. Tapi sudah dijelaskan maksudnya Pak. Kalaupun ini ada penambahan bisa mencapai 300 atau 400, kami sudah menyiapkan juga blok isolasinya, bahkan bisa mencapai 500. Adapun total keseluruhan warga binaan yang berada di lapas kelas 2A Pekanbaru berjumlah 1.502 orang dengan 109 pegawai. Dari Pekanbaru Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Pembelajaran tatap muka di Kota Madiun akan dilaksanakan pada Minggu kedua November 2020. Semua sekolah menyiapkan diri dengan fasilitas pendukung protokol kesehatan COVID-19 serta pengaturan jam belajar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Heri Triwarsana Kamis 5 November mengatakan, setelah persiapan fasilitas, langkah persiapan selanjutnya yang tengah dilakukan seluruh siswa dan guru yang sekolahnya akan dibuka kembali, yaitu melakukan tes cepat. Hal ini sesuai persyaratan dari keputusan Wali Kota dan Dinas Kesehatan. Menurut Heri, pelaksanaan tes cepat dilakukan dalam minggu ini di masing-masing sekolah secara bergantian. Seleksi kami yang awalnya hanya guru ini kita tambah dengan anak-anak kita. Tentunya dengan bertambahnya sasaran yang dirapid ini pasti membawa dampak pada waktu pelaksanaan karena diperkirakan mungkin sampai dengan akhir November nanti. Kembalinya kegiatan belajar mengajar di sekolah disambut baik oleh para siswa yang mengaku lebih suka dan paham memahami materi secara langsung di sekolah. Ya senang saya. Ya
pakai masker, ya jaga kesehatan juga, terus jaga kebersihan juga, siap-siap pakai baju seragam juga disiapin juga, semuanya buku-buku juga sudah. Karena offline kita bisa tanya-tanya gitu, kalau online susah, agak susah. Rasanya sih biasa aja, cuman agak kangen-kangen dikit sama sekolah, sama tugas online. Pembelajaran tatap muka di Kota Madiun direncanakan mulai pekan kedua bulan November ini. Untuk uji coba, kegiatan belajar hanya boleh dilakukan oleh siswa kelas 1 dan kelas 6 untuk jenjang SD, dan kelas 9 untuk jenjang SMP. Dalam pelaksanaannya, jam pembelajaran akan dibatasi. Dari Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara mewartakan. Wali Kota Malang sekaligus Ketua Satgas COVID-19 Kota Malang Sutiaji akan memberi sanksi tegas bagi ASN yang abai atau tidak menerapkan protokol kesehatan. Sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku seperti penundaan kenaikan pangkat. Dalam 1-2 hari ke depan, pihaknya juga menggelar tes cepat secara massal, dan bagi ASN yang terdeteksi reaktif akan dilakukan tes usap. Jika hasilnya positif, maka yang bersangkutan akan dikarantina di tempat yang telah disediakan Pemkot Malang. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya ASN yang terpapar dan positif COVID-19 dalam beberapa bulan terakhir. Seperti yang terbaru terjadi di lingkungan Kantor Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, yang saat ini sedang ditutup sementara karena ada beberapa ASN positif terinfeksi COVID-19. Atas kejadian tersebut, maka Satgas COVID-19 bersama elemen terkait diinstruksikan agar lebih proaktif. Oleh karenanya, Wali Kota Malang juga memastikan setiap saat akan melakukan inspeksi mendadak atau sidak. Yang namanya wabah ini kan kita belum tahu. Ini kan agak lengah dia. Ini saya sampaikan berkali-kali dan insya Allah kami juga akan lakukan sidak ya ke dinas-dinas yang dia tidak pakai protokol COVID, ya tidak menjaga tidak physical distancing-nya tidak dijaga, maka ini akan kami kuatkan lagi. Adapun sebelumnya, ASN Pemkot Malang yang terpapar COVID-19 juga terdapat di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta di Puskesmas Kedung Kandang. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikian ketiga informasi seputar perkembangan kasus penularan COVID-19 di berbagai wilayah tanah air. Angka kasus positif corona dapat menurun bila kita secara disiplin menerapkan protokol kesehatan, yaitu selalu memakai masker dimanapun, mencuci tangan kapanpun, dan selalu menjaga jarak dengan siapapun. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi ingat selalu pesan ibu akan 3M untuk menghindari bahaya penularan virus jahat SARS-CoV-2. Terima kasih, sampai jumpa. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu.